Katanya kunci kaya itu harus kerja keras. Lah, kuli bangunan kerja lebih keras. Katanya mesti bangun pagi. Lah, yang bikin jalan tol bangun lebih pagi. Tapi nggak kaya-kaya. Yang bangun siang dan jarang ngantor malah lebih kaya ya. Haleluya. Saya tahu yang Anda rasakan. Jadi orang miskin tuh nggak enak. Masalahnya, tidak kaya tuh bukan berarti Tuhan nggak cinta. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kenyataan di hidup kita adalah salib kita adalah kemiskinan, tidak kaya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Yesus sendiri dalam hidupnya, dia tidak mencari kekayaan dunia loh. Anda tahu itu? Saya kasih 3 bukti. Yang pertama, Yesus tidak bangun istana di dunia. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus itu nggak punya. Kita lihat ya, kalau Yesus dibilang ke rumah mertua Petrus, ya, lalu kemana gitu ya. Yesus itu tidak bangun istana di dunia. Kemudian, Yesus itu bukan orang yang berlimpah harta, uangnya banyak, ngantongin cash 5 juta kemana-mana, enggak. Terbukti ya, waktu Yesus mau bayar pajak, Yesus itu tuh minta Petrus buka mulut ikan, ingat? Sebab itu disebut ikan Petrus. Ambil koin 4 dirham dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lihat, cuma 4 dirham Yesus nggak punya, harus bikin mujizat baru ada duit. Berarti Yesus nggak bawa duit banyak. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menarik, Yesus kan bisa ciptain duit tuh, bener gak? Dari mulut ikan aja bisa 4 dirham. Kenapa Yesus gak bikin mujizat banyak-banyak supaya duitnya banyak? Kan banyak orang jual mujizat buat kaya. Yesus enggak loh, luar biasa ya. Yang terakhir, Yesus itu gak cari murid yang kaya. Menarik sekali dalam Markus 10 dengan judul perikop. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia, jadi ada anak muda lari-lari dengan semangat deketin Yesus. Guru yang baik, apa yang aku harus lakukan supaya aku beroleh kerajaan sorga? Dia bilang gini, dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Menarik bukan? Masa orang kaya datang mau ikut Yesus, Yesus malah bilang gini, jualah segala milikmu, berilah kepada orang miskin, supaya kamu beroleh harta di sorga. Ini rahasianya. Kita mati gak bawa apa-apa, tapi taburan kita akan ikut kita sampai ke sorga. Katakan amin. Nah, Yesus bukannya seneng gitu ya, ada orang kaya mau ikut dia, tapi Yesus malah suruh jual semua hartanya baru ikut Yesus. Menarik ya. Saya percaya Yesus gak tertarik sama kekayaan dunia. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus tidaklah kaya raya dan Yesus tidak cari harta di dunia.